Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Nah, teman-teman yang baru bergabung di channel Si Bali Pari, konten ini adalah konten Ruang Berbagi. Konten Ruang Berbagi adalah konten yang diinisiasi oleh komunitas dari Si Bali Pari. Nah, konten Ruang Berbagi ini merupakan konten diskusi dengan para teman-teman narasumber. Sedangkan Si Bali Pari sendiri adalah sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat daerah. Dalam kondisi tersebut, Si Bali Pari bertugas sebagai penyandang dana yang sekaligus dapat menjadi penyalur dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja undang narasumber kita, seorang tokoh ya. Sudah ada ketawa-ketawa yang mungkin. Sudah ada ketawa-ketawa ya. Seorang tokoh. Kenapa sih bilang seorang tokoh? Beliau adalah salah satu founder dari komunitas di Makassar yang bergerak di pendidikan untuk teman-teman di daerah pesisir. Oke. Siap, tidak tunggu lama-lama lagi. Kak Takir, halo Kak Takir. Halo bro. Siap. Nah, ini salah seorang yang tiba-tiba terbersih dalam istikharahku untuk diajak podcast. Siapa ya? Siapa ini yang mau ajak podcast lagi? Kita diskusi dan silaturahmi. Tiba-tiba terbersih dengan dia. Pintar mulai. Kayaknya template ini. Untuk semua yang diundang. Karena tadi malam Ya. langsung komunikasi. Nah, itu juga salah satu bentuk penghargaan juga. Saya juga banyak terima kasih sama Kak Takir. Langsung pas respon sekali. Padahal saya tahu jam terbang beliau, kesibukan beliau banyak juga. Aduh, ini kau ini terlalu banyak sekali. Makan gula ya. Siap. Kita belajar lihat dari kita. Oke Kak, siap. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik sekali. Apalagi ditemani sama istri ya. Oh iya, di-mention ya teman-teman. Tadi saya tidak mau informasikan beliau itu sama siapa hari ini datang, tapi di-mention tadi beliau sama istri. Oke, kita bongkar sebentar sama istri. Oke, siap Kak. Gak terlalu dalam ya. Oh, apa aktivitas dan kesibukannya hari ini Kak? Sebeberapa bulan ini mungkin. Ya alhamdulillah. Urusan kampus lah. Urusan kerja. Urusan kerja ya. Kerja dengan banyak urusan di pulau juga sih. Oke. Ya, mulai dari sepak bola. Nah, dan urusan Sepak di bola dan komunitas. Oke. Dan urusan yang lain yang ada di pulau Kak ya. Iya. Jangan sampai Oke, baik-baik. ya, sampai tali ya. Tolong. Siap Kak. Nah, kan aktivitasnya kerja Kak. Ya. Ya. Dan beberapa kali juga kuliah historinya karena kebetulan teman-teman saya juga protokol dengan dia. Kesibukannya selalu pergi keluar daerah. Iya. Itu salah satu kegiatan dari pekerjaan kah atau Kerja. kegiatan? Iya. Keren Gitu. banget. Ya, bisa melihat daerah-daerah di Indonesia Timur ya. Keren. Siap. Salah satu cita-cita juga. Nah, itu mungkin yang tidak didapatkan sama teman-teman yang lain. Ya mau bagaimana ini kan semua pilihan. Oh, Kalau kita mau kerja itu ya pilih itu. oke, baik, siap. Tadi dari sebelum kesini kayak dari mana dulu? Saya dari kantor. Dari kantor. Jadi izin dulu nih di kantor. Oh, izin dulu. Biasa ya. Saya jadi tidak enak ini. Aduh, karena beliau ini kau ini luar biasa. Dia manis-manis. Ini salah satu orang yang mau dibilang salah satu inspirasi juga bagi saya. Saya tunggu. Iya. Apalagi bapaknya sudah punya komunitas Si Bali Pari ya di Ya, Majene. bukan punya sih ya sebenarnya, dipercaya teman-teman untuk ya berkesempatan lah untuk sama-sama di sana. Ya kalau mau dibilang salah satu trend centernya ya di Majene ya. Banyak teman-teman. Makanya saya harus menerima ajakan beliau untuk. Oke, kita stop di situ kayak ya. Oke Kak, siap. Jadi aktivitasnya kerja, sibuk kerja. Jadi sibuk dampingi istri juga ya Kak? Iya benar. Siap. Jelas itu. Jelas itu kan? Luar biasa. Jadi sekedar informasi teman-teman, saya sama Kak Takdir itu ketemu di tahun berapa? 2015. 2018. Di salah satu kegiatan volunteer care yang ada di Madinah.
menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri karena kegiatan itu banyak teman-teman yang pada saat itu SCP kan ya? Iya. SCP baru berapa waktu itu? 1 tahun, menuju 1 tahun. Oke, sebelum kita ke sana kita masuk dulu di bagian-bagian awal kan. Ini saya mau tahu karena sudah beberapa tahun saya dan Kak Tante tidak pernah ketemu. Tiba-tiba langsung saya lihat undangannya dia menikah dan gimana ya? Menjadi hal yang menggembirakan lah karena saya juga hadir di pernikahannya. Nah begini Kak, Ya, saya mau tahu juga dulu Kak, mungkin teman-teman yang lain juga mau tahu bagaimana sih sebenarnya Kak Takdir. Kak Takdir selama ini Kak memang lahir, hidup dan berkembang di daerah kepulauan atau gimana nih? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. ya baik teman-teman sekalian, saya lahir dan besar di pulau namanya Pulau Baralom. Baralom, itu Iya. masuk di Kabupaten Pangkep. Dulu itu Kabupaten Pangkep. Mhm. Dulu itu Kabupaten Pangkep, terus berubah kalau tidak salah 2000 berapa ya? 2000-an mungkin berubah masuk di wilayah Kota Makassar. Oh, Nah, terus kita itu di Kecamatan Ujung Tanah dulunya. Pada saat 2015 ini, kalau tidak salah 2015 ada pemekaran kecamatan. iya. Ya, kayaknya saya sudah mulai tahu, sudah mulai. Pasti Story, saya harus cerita storynya kan. Ya, pasti katanya harus tahu ini. Mungkin jumlah kakaknya dia pasti kayaknya katanya sudah tahu juga di situ. Jangan mengarah ke situ. Oh, enggak, oke Bang. siap. Iya. Kemudian lanjut. Jadi berubah dan ada pemekaran kecamatan. Oke. Makanya sekarang jadi Kecamatan Kepulauan Sangkaran, Itu Oh. termasuk Kota Kota Makassar. Makassar. Sampai saat ini. Oh, Semoga tidak keluar juga dari Kota Makassar. bukan ada juga narasi-narasi Tidak. seperti itu. Karena di bagian kayak balak-balakan yang biasa, yang ada juga beberapa teman-teman yang lain kemarin di Sulawesi Barat ada yang mau dicomot dan beberapa informasi-informasi. Oh, saya rasa tidak mungkin. Oke, siap. Iya. Tapi lahir di sana, Lahir, sekolah, itu sekolah di sana sampai jenjang SMP. Pada saat saya SMP masih ada SMP di sana kan, SMP. Terus belum ada SMA. oke. Gitu. Pas saya sekolah di Makassar sudah ada SMA gitu. Oke. Jadi SMA di bawah naungan yayasan oke. swasta. Jadi berarti selama anak-anak kan Iya, di benar. sana, Iya, di sana. di pulau Hidup di lingkungan pesisir. keren. Pesisir. Ada inisiasi untuk membuat gerakan. Tidak sampai ke situ dulu. Tidak sampai Ya, ke situ. tapi ada perjalanan Oke, untuk bisa baik. sampai ke situ. Siap. Jadi berarti semenjak lulus SMP baru ke Makassar. Ke Makassar merantau. Oh, jadi Iya. sudah fase di situ, sudah merantau memang. Sudah merantau. SMA SMA di Makassar, lanjut kuliah, selesai. Oh, Ya, terus menikah. Aduh, selalu dari tadi. Ya, tadi mention. Oke, siap. Oke. Nah, bicara terkait kepulauan, kayaknya kalau bicara dari jarak dari Makassar ke pulaunya Kak Takdir, bukan ke pulaunya, Iya, ke iya. tempat tinggalnya Kak Takdir Hmm. yang ada di pulau itu berapa? 1 jam. 1 jam. Jarak tempuh dari pelabuhan, bisa dari pelabuhan Pakudarat, bisa juga dari pelabuhan Jaya Bangkoa. Siap. Itu 1 jam. Hmm. Ya. Pulau mana namanya? Pulau Baralompo. Barang. Iya. Jadi aktivitas keseharian masyarakat di sana ke pulang balik dari daratan ke pulau atau gimana kan biasa di sana? Aktivitas dari saya. Iya, dari masyarakatnya. Oh, dari Mungkin masyarakatnya. dari bodi perlengkapan mungkin atau apa? Oh, ke Makassar. Iya. Apa aktivitasnya? Jadi ya ekonominya kita kan masih bergantung di Makassar ya. Oke. Ya mulai dari sayur-sayur apa segala macam, bahan-bahan pokok apa segala macam itu. Jadi masyarakat di Pulau Baralompo itu ke Makassar untuk membeli bahan-bahan pokok itu. Jadi kayak Ya, perahu dari iya. sana. Ya naik kapal ya. Ada kapal reguler ada. Oh, kapal Kapal reguler reguler ada. ada. Jadi setiap jam 7 kita berangkat dari pulau, tiba di Makassar jam 11. Gitu. Kalau dari sini ke sana? Jam 11 kita berangkat dari Makassar dari kota menuju pulau jam 11 siang. Jadi tiba jam 12 siang. Gitu. 1 jam ya. 1 jam. Lumayan. Dari pertama kali ketemu dengan Kak Takdir, saya selalu dibilang, ikut Kak pergi berlayar, ikut pergi berlayar. Tunggu pikir-pikir dulu ya. Masih aman itu kalau di pulau saya, di kampung saya. Masih aman. Masih aman dalam artian bagaimana dulu? Ya, aman kalau
dengan rentang waktu 1 jam. Iya. Iya. Kemarin Masih banyak pulau-pulau di belakang sana. kemarin kita sebut saya namanya. Kak Gadnan Iya. mention juga, Kak kita ke Kapoposang. Nah ayo nih 2 jam lebih Kak. Ada mungkin 3 jam berarti. Iya, betul. Pokoknya lama. Tunggu dulu. Saya pikir dulu. Saya tidak kasih tahu karena memang saya tidak pernah naik kapal. Estimasi 4 jam itu kamu. Iya kan? Dan berangkat dari Bisa dari pelabuhan Pawatar, lebih jauh sih sebenarnya, mungkin dari pelabuhan Pawatar. Tapi Bisa dari biasanya Pangkep dari juga. Pangkep, ya, itu lebih dekat. siap Kak. Siap. Oke. Kita kembali ke kehidupan Kak Takdir. Nah, kalau boleh tahu Kak Takdir berapa bersaudara Kak? Saya bersaudara 5 orang. Anak ke-7. Anak itu. Salah dong. Oh iya. Ya, anak ketiga. Anak ketiga. 2 yang terakhir meninggal, Oke. yang pertama meninggal Oke. baru-baru. Baru Kak? Iya. Oke. Jadi sisa 3. sisa 3. Berarti Saya di tengah-tengah. ya. Oke. Tarik lagi. Kan kalau boleh tahu nih Kak ya. Iya, Ini iya. kan bicara terkait pembentukan. Nah, kalau boleh tahu komunikasi atau proses pendidikan yang dirasakan oleh Kak Takdir oleh orang tua itu gimana Kak prosesnya? Apakah beliau keras mungkin mendidik dengan harus begini lah, harus begitu, harus dan lain sebagainya? Iya. Gimana? Orang tua, saya cerita dulu ya. Oke. Orang tua ya. Orang tua ini kan bapak ya. Bapak itu tidak tamat SMP. Oke. Kelas 3 SMP tidak sempat ikut ujian, menikah. Oke. Oke. Ibu itu ibu tidak sampai tamat SD. Dia hanya bisa sampai kelas 2 SD. Nah, kemudian kakak pertama kan yang meninggal. Oke. Dia selesai sampai kelas 6. Kakak yang kedua tidak selesai sampai SD. Nah, Oke. yang menjadi tanggung jawab moral bagi saya sebenarnya untuk bisa melanjutkan pendidikan, yaitu dari SD, SMP ke SMA, karena memang juga orang tua itu sangat paham kalau laki-laki itu harus sekolah. Oke. Iya, cukup dia yang sampai di Oke. tidak selesai di SMP. Jadi cukup dia dan anak-anaknya ini semua harus sekolah, yang laki-laki. Kalau perempuan mungkin dia punya paradigma yang berbeda. Ya. Iya. Itu tidak Pada saat itu, kalau mungkin sama sudah berkembang, mungkin keputusannya mungkin berbeda. dan itu Iya. tidak disalahkan. Dan itu ya, saya juga merasa ya itu keputusan yang bagus menurut saya. Oke. Iya. Tapi untuk sekarang saya rasa tidak. Ya. Oke. Jadi ada transisi kan, ada. Baik. Kemudian ini menjadi tanggung jawab moral saya menjadi anak ketiga, saya punya adik, anak keempat ya, saya punya adik. Terus saya itu orangnya punya keinginan yang besar Oke. untuk sekolah. Oke. Selain ditopang semangat oleh bapak, Apa? ya untuk lanjutkan sekolah, dan saya juga punya semangat yang besar untuk melanjutkan sekolah. Oke. Karena waktu itu saya senang melihat ketika saya dibawa ke Makassar, melihat kota, ya kan, saya ingin melihat sesuatu yang baru, lingkungan yang baru, Oke. orang-orang yang baru, tempat-tempat di mana saya bisa berkembang, gitu kan. Karena saya di pulau itu hidup dari SD SMP kan cuma lihat di lingkungan pesisir ya. Betul. Nelayan, lihat kapal, lalu lalang seperti itu. Jadi saya ingin melihat lebih daripada lingkungan saya waktu itu. Saya punya semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu didorong juga sama bapak. Keinginan orang tua, bapak. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, karena kan bicara terkait itu kan sudah include karena semangatnya Kak Takdir sebagai orang yang mau maju atau dalam proses melanjutkan pendidikan didorong juga sama orang tua. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, ini kan bicara terkait prestasi. Ya. Kan ya lagi-lagi teman-temannya Betul. terkadang banyak orang yang selalu memberikan pemahaman kau ini harus berprestasi ya, Betul. kau ini harus ranking. Kalau kata gitu gimana? Orang tua tidak pernah menuntut itu, tapi yang menuntut untuk berprestasi saya. Oh, Jadi salah satu cara untuk meyakinkan lebih kepada orang tua itu harus berprestasi di sekolah. Oke. Iya. Jadi itu tidak muncul dari orang tua, Tidak muncul tapi dari muncul orang dari diri sendiri. Itu dari diri sendiri. Keren. Iya.
Hebat ya. Kalau muncul dari orang tua itu menjadi pemaksaan. Nah, tapi kan tidak bisa kita Tapi- pungkiri Kak, banyak orang tua yang seperti itu. Benar. Saya pemaksaan itu bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Oke. Ya tergantung dari interpretasi dari anak itu. Oke, siap. Ya, oke. Kalau saya tidak ada tuntutan dulu. Tidak ada tuntutan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini kan ada SD, SMP sampai SMA. SD paling berprestasi dari tim berapa kalau boleh tahu? Saya baru dapat ranking di kelas 6. Baru Itu dapat- ranking 6. Tapi jadi kebanggaan. Serius. Jadi kebanggaan karena ya keluarga saya kan dari kakak pertama, kakak kedua tidak ada yang bisa selesai. Siap. Gitu. Kalau Kemudian SMP Kak, SMP. nah, begini Kak, SMP dan SMA, kalau saya lihat dari diskusi-diskusi saya sebelum-sebelumnya Iya. teman-teman Iya, yang iya. lain, ada proses perubahan di sana karena dia sudah mulai mengenal yang namanya love. Ya. Iya. Benar. SMP gimana Kak? SMP meningkat. Enggak. Iya. Jadi kelas Jadi- 2 sudah mulai ranking kedua gitu. Saya juga ya pasti ya love begitu kan namanya usia remaja kan. Ya pasti. Cuma yang saya mungkin dipositifkan ya. Oke. Kalau saya dulu suka seseorang itu jadikan semangat untuk pergi sekolah kan. Oke. Iya, karena ada dia. Oke. Iya. Tapi bukan salah satunya itulah. Oke. Selain daripada sahabat, teman-teman, ya. Itu ya. Karena kalau kita tidak sekolah, kita mau ngapain juga di rumah. Nggak ada teman-teman semua udah sekolah. Iya. Jadi itu jadi semangat. SMA kan? SMA kan sudah di Makassar nih deh. Ya, SMA. SMP. SMA di mana? SMK, Persaingannya saya SMK di ini, SMK Nasional Makassar. SMK kan? Iya, SMK. Kejuruan memang diambil. Kenapa memilih kejuruan kan? Jadi sebenarnya awalnya itu saya pilih SMA 1 Minasa. Disebut disebut Salis kalau nggak salah. Oh iya, dulu. Iya, dulu Salis. Saya mau rencana masuk situ. Saya tes. Waktu itu saya tidak lulus. Di Sekarang kayaknya Salis harus menyesal tidak meluluskan. saya tidak lulus di Salis. Saya keliling lagi di Makassar. Saya lihat sekolah mendingan kejuruan. Kalau saya tamat di SMK ini saya bisa langsung kerja. Oke, Tidak usah dapat uang. Iya, pemikiran. Lambat laun saya cari SMK yang kebetulan SMK itu ada kenalan bapak saya. Kalau saya sebut bukan bapak sih, tetap. Oke. Iya, Makassar kan. Saya sebut saya diperkenalkan sama kenalannya. Saya sekolah di sekolahnya itu. Dia jadi guru waktu itu. Jadi sekolah SMK Nasional Makassar. Saya kelas 1, kelas 1 masuk 6 bulan 1 semester. Saya baru tahu kalau SMK Nasional itu adalah sekolah yang biasa anak-anak sekolah zaman sekarang panggilnya gobel. Gobel nggak? Iya, Kenapa ini saya jadi kurang tahu ini? gobel itu goblok belajar. Oh begitu? Oke, akronim. Iya. Siap. Jadi saya merasa mungkin saya salah sekolah ini. Mhm. Tapi saya mulai belajar, saya fokus belajar waktu itu karena memang ya buat apa orang tua kasih sekolah kan kalau kita tidak serius. Saya ubah akronim itu. Jadi gobel itu disebut giat orangnya belajar. Oke. Salah satu prestasi yang bisa dibawa itu lomba keterampilan siswa antar SMK di Kota Makassar, SMK Nasional yang dapat juara 2. Keren. Itu salah satu ya. Keren. Siap. Ya, Mantap. Kalau boleh, ini kan berarti di fase SMK itu sudah ada prestasi juga. Ya. Kata dia 3. ya itu salah satu juga juga membanggakan orang tua juga. Itu salah satu bentuk cara kita untuk membuat orang tua bangga. Iya, meyakinkan juga ya. Nah kalau boleh tahu Kak, ini kan beda nih, harus kita bedakan juga. Itu dia teman-teman yang biasa saya diskusikan. Banyak orang yang berprestasi di akademik tapi tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Adapun sebaliknya, ada ikut kegiatan ekstrakurikuler berprestasi di sana, tapi nilai-nilai akademik juga anjlok nih. Iya. Nah kalau kan kita diskusi tadi terkait akademiknya, kalau organisasinya apakah memang ada ketertarikan berorganisasi sejak dulu? Kalau dikatakan, Kalau di SMA ya, kelas 3 baru ada ketertarikan di organisasi. oh berarti sejak SD, SMP belum Belum ada bayangan organisasi seperti apa. Belum ada bayangan. termasuk kalau bicara terkait ada ya kan? Kalau OSIS ya iya, OSIS. Tapi kan ya kalau mau dibilang bukan bentuk organisasi yang pada umumnya kan. Gitu. Pramuka, PNR, Enggak. masuk semua. Masuk cuma masuk dalam konsep pelatihan.
Oh, bukan dalam bentuk organisasinya. oh iya, baik. Karena ya mau bagaimanapun juga kita di daerah pesisir keterbatasan pasti ada. Oke. Ya, tidak dibentuk dalam bentuk organisasi tapi dibentuk dalam konsep pelatihan. Oke, baik. Tapi memang sejak dulu ya kan ini saya mau korelasikan, tapi sejak dulu memang ada ketertarikan untuk bersosialisasi, untuk ikut dalam berbagai macam kegiatan. Itu sudah ada ketertarikan sejak dulu. Jadi gini ya, saya harusnya sebentar saya mau buka ini. Jadi dulu itu saya di pesisir kan. Kulit saya dulu kan kita sebentar bahas itu dulu panjang. Iya. Ada ketertarikan memang di situ nggak? Ada ketertarikan memang. Saat mulai tertarik di SMA. Di SMA. SMA kelas bukan SMA sih, karena waktu itu saya sebagai anak asuh juga. Tapi bisa masuk sampai di situ sebentar. Kita bisa masuk sampai di situ. Iya. Tapi saya mulai tertarik melihat orang-orang sibuk dari kota ke pulau untuk ngajar, gitu kan. Ya. Oke. Jadi saya mulai melihat menarik sih gitu kan. Oke. Iya, dari SMP itu. Baik. Tapi untuk tahu dari organisasi, saya rasa belum ada pikiran waktu itu. Cuma aktivitasnya yang saya lihat. Baik, Kak, siap. Nah, kita beranjak dari situ. Kita beranjak dari bagaimana Kak Takdir hidup, berkembang, dan bagaimana didikan orang tua. Tadi belum ada dimention, Kak. Kalau boleh tahu, ibu masih ada kan sampai sekarang? Masih. Kedua orang tua masih. Kedua orang tua masih ada kan? Alhamdulillah. Keren, Kak. Tapi semua mulai dari setiap pilihannya Kak Takdir, setiap pilihannya anak-anaknya beliau itu selalu didukung, Kak. Satu yang tidak didukung. Pakai narkoba, nasa nih ya. Nah, masalah pendidikan bosku. bukan ke situ. Alhamdulillah. Enggak sampai ke sana. Jadi ini ada pada saya mau daftar kuliah. Jadi sebelum saya setelah saya tamat SMA, ini kan pasti waktu itu kan setelah tamat SMK saya mau langsung kerja. Tapi bisa SMK-nya kejuruan tapi jurusan apa ya? TKJ, teknik komputer dan jaringan. Iya. Tidak ada korelasinya dengan pekerjaan saya. Jadi saya ambil TKJ, saya selesai. Ini kan ada rentang waktu ya sebelum masuk kuliah. Waktu itu saya cari-cari info masalah kampus ya. Sambil saya diskusi sama ketua yayasan untuk daftar sekolah SMK Nasional ini, daftar sebagai sekolah yang mendapat kartu undangan SNPTN. Ya itu. Jadi orang tua itu sebenarnya dia tidak izinkan saya kuliah di Unhas. Sebelumnya. Okay. Dia larang. Dengan dasar? Yang dasar ekonomi. Okay. Kuliah di Unhas itu mahal. Terdengarlah isu-isu di lingkungan di pulau bayar 100 juta lah, bayar 50 juta, bayar 50 juta. Tapi kan itu tidak benar semuanya kan? Ya. Jadi waktu itu saya sementara jadi nelayan juga sebelum saya kuliah. Setelah tamat SMA saya jadi nelayan dulu sekitar 2 bulan kalau tidak salah, merasakan bagaimana menjadi nelayan. Merasakan ya. Kemudian orang tua saya ke kota, orang tua kasih saya ini formulirnya kampus IAIN Bungaya. Nah, sudah diarahkan ke situ. Iya, sudah diarahkan. Karena bukan dilarang sih, agak tidak diberikan restu. Iya, kalau dua mahal. Oke. Itu kan sentimen seperti itu yang berkembang di pulau pada saat itu. Ini ada formulirnya, itu kalau tidak salah 2 juta per semester. Timbung aja. Siap. Saya masuk sebelah saat jatuh aku masuk Unhas. Nah, kebetulan ada senior waktu itu di yayasan, senior di yayasan yang kasih info daftar di sini, urus beasiswa sini. Yeah. Sampai pada akhirnya saya lulus melalui jalur undangan dari sekolah di Unhas. Setelah saya lulus, saya urus beasiswa, saya dapat. Jadi orang tua tidak perlu lagi khawatir masalah ekonomi. Jadi persoalan sekolah itu sebenarnya tergantung dari kita pribadi. Sejauh mana kita berusaha itu di hasilnya. Jadi kalau memang usaha kita merasa sudah besar usaha tapi belum didapat hasilnya, berarti usaha belum besar. Itu hanya besar pada persepsi tapi bukan besar pada persepsi yang kuasa kan. Keren. Ya. Ini baru 20 sekian menit awal ini sudah banyak. Saya sudah mulai. Nah, sedikit tadi kan terkait pemilihan, karena kan sudah dimention juga tadi katakan setelah selesai SMK lanjutnya di Unhas. Unhas jurusan apa kan?
teknik informatika, lulusnya di teknik informatika. Itu pilihan pertama. Pilihan pertama. Jadi SNPTN, jalur SNPTN, jalur undangan. Oh, Iya. Tapi diarahkan ke sana karena mungkin korelasinya dengan latar belakang di Iya, TKJ. dulu. Orang tua maunya hukum, Orang tua maunya hukum. tapi saya tidak ambil. Saya ambil informatika. Oke. Hukum itu saya taruh, saya simpan di pilihan kedua. Kenapa kak? Siapa tahu ada informasi yang mungkin disampaikan oleh orang tua harus masuk hukum ini karena seperti itu. Iya, karena isu-isu yang berkembang di pulau itu gitu, diarahkan ambil hukum. Jadi orang tua itu mendengar dari opini-opini yang berkembang. Gitu. Ya, dia tidak tahu latar belakang anaknya SMP ini apa. Iya. Iya. Tapi tak terus kemungkinan juga. Iya, iya. Oke, siap. Berarti memang pilihannya kak Takdir untuk lanjut di informatika Unhas. Iya. Dan alhamdulillah juga sudah selesai di sana. Alhamdulillah. Sekolah tidak sesuai nih kak? Insya Allah kalau ada rezeki kita lanjut. Ya. Siap. Kan sudah ada sekarang sudah ada yang ditemani. Sudah Iya. ada yang ketika mungkin pulang kerja atau pulang selesai tugas kan sudah ada yang ditemani ngobrol. Mungkin ada keinginan untuk lanjut. Iya, ada keinginan untuk lanjut terus didukung juga sih. Siap. Aman-aman. Oke kak, kita pindah ke pembahasan. Tidak usah terlalu lama persoalan keluarga. Iya. Saya soal terdiskriminasi gitu. Sebenarnya saya personality ke mungkin. Sudah. Mungkin mau dulu minum kak. Aman. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya mau diskusi juga dengan Kak Takdir adalah terkait beliau mendirikan salah satu komunitas lah Iya. di Makassar. Itu juga yang menjadi daya tarik tersendiri juga saya mau berlingkungan dengan beliau. Punya positif vibes teman-teman. Punya pengaruh positif. Nah, nama komunitasnya kak? Sekolah cendekia pesisir. Sekolah cendekia pesisir. Itu didiri Kak Takdir sendiri yang dirikan atau Ada bagaimana nih? Kenapa tiba-tiba mau berkeinginan untuk buat semacam itu? Pribadi. Ini atau 3 orang ini di kompilasi atau pribadi saja? Pribadi saya. Ayo, oke. Jadi di waktu saya SMP kelas 1 ya. Saya cerita dulu ya terbelakangnya. Oke. Historinya panjang ini. Kita tiba-tiba kembali ke masa lalu. Siap, saya ikuti. Mungkin di tahun 2007 ya kalau nggak salah. 2007 2008 SMP kan 2007. SMP 2007 ada salah satu teman ya. Teman atau boleh dibilang teman akrab ya. Sahabat dia panggil saya mau dapat beasiswa. Saya bilang beasiswa apa? Beasiswa orang tua asuh. Beasiswa orang tua asuh. Ya. Jadi kita ini diberi beasiswa sama orang yang tidak dikenal. Oke. Kita tidak tahu siapa yang kasih kita beasiswa. Misalnya gini, Kauki tanggung 1 anak. Oke. Nah, 1 anak. Anak itu tidak boleh berutang budi sama Kauki. Jadi dia tidak perlu tahu informasinya Kauki. Dan Kauki juga cukup tahu perkembangan ini anak. Bagaimana gitu. Jadi itu programnya. Oke. Itu program pemerintah kan? Bukan. Itu yayasan. Iya, yayasan namanya Yayasan Seiji. Seiji. Iya, Seiji. Oke, siap. Terus saya bilang saya mau ya, namanya kita anak pesisir jarang dapat bantuan gitu kan. Nah, sudah. Lambat laun sepanjang itu saya melihat orang-orang dari Makassar ke pulau. Saya melihat aktivitasnya mahasiswa dari Makassar ke pulau ngajar masalah agama, keterampilan, pendidikan. Itu Saya melihat seperti apa yang saat ini memang teman-teman lakukan di sekolah cendekia pesisir. Tapi itu ngajar individu atau kelompok juga ya? Atau memang tanggung jawabnya mereka? Contoh dia guru di sana? Enggak, itu dari mahasiswa dari kota yang berangkat ke pulau untuk ngajar. Oke. Itu dari yayasan. Oke, siap. Karena yayasan punya program itu. Oke. Iya, yayasan Seiji. Saya melihat itu setelah saya lanjut SMA kelas 1, kelas 2 kalau tidak salah, kemudian diamanahkan. Diberi tanggung jawab, saya berdua dengan teman yang namanya Sultan yang saat ini S3 di Korea. Oke. Ya, yang nanti akan dibahas. Oke, siap. Ya, Jumat malam. Saya bisa datang juga hari ini. Siap. Jadi saya diamanahkan berdua untuk handle di wilayah Pulau Baralompo untuk ngajar anak-anak asuh yang lain.
Gitu. Karena kita sudah dewasa kan, sudah dibilang ya senior dan tahu kondisi kultural di pulau itu toh. Gitu. Diberi tanggung jawab dan saya merasa ada sesuatu yang yang menarik. Yang menarik ketika saya melakukan itu, ketika saya mengajar anak-anak, ketika saya mengajarkan sesuatu apa yang saya tahu. Nah, itu membuat saya merasa senang. Gitu, melihat senyum-senyumnya. Ada titik gitu. Iya betul. Ada momen yang betul-betul saya merasa semua beban apa segala macam itu hilang ya. Iya seperti itu. Kemudian setelah kuliah saya di ngajar itu vakum ya beberapa tahun kalau nggak salah. Sampai pada akhirnya sebelum selesai di kampus ya, sebelum selesai di kampus saya merasa ada sesuatu yang saya harus buat sebelum saya selesai di kampus. Ya itu apapun itu, saya bebas apapun itu, tapi saya mulai cari-cari apa yang bisa saya buat ini. Saya teringat itu. Saya teringat itu Seichi. Kenapa dulu awal ide itu bukan sebenarnya komunitas awalnya idenya itu saya mau kumpulkan semua anak usia sekolah SD dan SMP, anak pesisir kumpul di Kota Makassar, seminar tentang semangat pendidikan. Itu ide awalnya. Kemudian ini dinamis, saya cari orang-orang yang sevisi. Susah ternyata cari. Nah, itu juga teman-teman. Saya ingat sekali kata Geng, saya minta maaf. Di waktu kita ketemu di Pulau Terkep itu, salah satu poin yang mungkin kita bahas waktu kita toilet waktu itu. Kita sama itu tentang cari orangnya, tentang cari orang yang sevisi dengan kita. Itu ya makanya waktu beberapa tahun kemarin Kak Takdir lagi saya terlalu lihat di story teman-teman SCP berarti mungkin di sini poinnya Kak Takdir sudah mulai menemukan orang-orang yang sevisi. Ternyata ada banyak orang-orang baik ya. Ya, jadi sepanjang ide itu saya tidak menemukan orang-orang yang sevisi untuk buat itu. Karena mungkin konsepnya terlalu besar atau segala macam, banyak pertimbangan ya. Kemudian saya ketemu sama salah satu teman ya dari pulau terluar Kota Makassar. Ini namanya Kak Muhammad Nur. Ya, sekarang jadi dosen di UPI kalau nggak salah. Jadi dosen. Terus ada teman saya lagi teman kelas di kampus namanya Ismail. Saya ketemu di Warkop Desija kalau nggak salah ya. Di Antang ya. Iya, diskusi. Tiba-tiba terlintas saya bicara tentang ide yang kemarin. Kemudian terlintas di pemikiran Kak Nur, Kak Muhammad Nur. Bagaimana kalau kita buat seperti komunitas? Gitu. Ada banyak komunitas yang berkembang di Agilang, ada yang di pelosok, tapi jarang yang di pesisir, tidak ada sama sekali waktu itu. Waktu itu sepaham kami sepandai pengetahuan kami tidak ada di pesisir waktu itu. Malah saya flashback lagi. Oh iya ya, kenapa tidak seperti itu? Waktu itu malam itu langsung dibuat. Saya buat desainnya, open recruitment segala macam. Teman yang satu buat bagaimana emailnya bisa terkoneksi, nomor telepon bisa ditelepon segala macam, cari tempat. Pokoknya dan satu malam itu bahasa stiker zaman sekarang itu kalau baik gas dulu. Betul. Ada gitu. Ya betul. Karena kita percaya, saya belum apa-apa, saya tidak tahu, saya punya pengetahuan tidak sama seperti hari ini. Persoalan bagaimana mekanisme itu kita buat saja, kita melihat, kita mencontoh komunitas-komunitas yang lain yang di daerah pelosok, terus kita buka, pendaftar ada 220 baru di awal 220 orang. Keren. Umur dari dosen sampai mahasiswa itu yang daftar. Padahal belum ada portofolio, belum ada sesuatu yang bisa ditampilkan. Keren. Hanya sebatas nama. Oke, siap. Namanya jadi berkah ya. Tapi pemilihan nama kayak kita iya betul. Nama seperti apa? Kenapa tiba-tiba langsung tercetus sekolah dengan istilah sekolah, dengan istilah cendekia, ya pesisir lah, karena mungkin subjek atau objeknya ada adalah pesisir. Itu banyak nama-nama komunitas yang berlabel sekolah ya. Ya, cuma kita buat ini bahasa Makassar ya, sekolah.
Ya kan? Sekolah itu juga jadi bahasa mata sekolah. Cuma cendekia ini, kenapa terlintas dalam pikiran saya? Karena saya lahir dan dididik ya, kalau saya lahir dan dididik di satu organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Jadi sebutan cendekia itu ya orang-orang yang ada di dalam situ. Jadi saya berpikir nama sekolah cendekia ini itu melabeli teman-teman yang berhimpun di dalam sama orang-orang yang akan kita objek yang berbagi ya, yang atau sambil yang temani berbagi itu disebut cendekia semua, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang intelektual. Gitu. Jadi kita nama itu sebenarnya jadi berkah untuk kita dan untuk orang-orang yang akan kita sasa dalam aktivitas ini. Iya, itu sih. Tapi di sini masuk ke 200 orang. Untuk pertama. Gimana caranya difilter? Gak diperhatikan semua. Iya. Namanya kan seleksi alam ya. Oke, baik. Iya, mungkin 200 dari pendaftar 202 orang itu yang hadir berapa juga yang tapi belum tersistematisasi secara Belum. baik. Belum. Jadi bagaimana awalnya kan? Mekanisme belum. Jadi tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Jadi siapa yang mau berbagi silakan ikut gitu. Jadi yang berangkat itu ada sekitar 40-an ya, kalau nggak salah. Berangkat di pulau terluar Kota Makassar. Itu Pulau Langkai. Iya. Gitu. Siap. Nah, jadi 202 orang pendaftar pertama terus di pendaftaran kedua, di batch kedua kan itu lebih lagi, tapi yang berangkat berapa gitu. Saya bisa nanti sebentar kan kisah pertemuan atau informasi tentang kenapa Zawin ikut di siap. Kita bahas dulu. Iya. Nah, sebelum itu kan on proses sekolah Cendekia Pesisir berdiri di tahun 2017. tahun 2017. 29 Juli. Berapa ya? 29 Juli sudah mau Milan 5 tahun. Iya. Sudah ada player-playernya yang Iya, road to Milan. siap. Nah, dalam proses itu ini kan kalau batch, ada istilah batch kan ada teman-teman juga pakai angkatan, pakai batch. Iya. Kenapa ada istilah batch? Iya. Itu untuk memberikan biar keren aja. Biar keren. Iya. Kan kalau angkatan terlalu klasik. Oh iya, batch 1, batch 2. Tapi jangan sampai salah penyebutan. Oke, siap. Dipahami. Pokoknya saya tidak mau sensor. Oke Kak, nah sekarang Kak sudah batch ke berapa teman-teman? Terakhir di Pulau Bonetamu batch 13. Batch 13. Alhamdulillah. Nah, ini kan sudah masuk di umur yang ke-5 Menuju 5 tahun. menuju 5 tahun. Ini kan pasti ada struggle-nya kan. Pasti Iya. pasti Benar. Kak Takdir di awal-awal mungkin bingung. Apa yang membuat Kak Takdir bilang adakah memang momen Kak, saya secara pribadi saya kembalikan sama diriku kayak terkadang kita ada di titik yang bilang nyerah nih deh. Benar. Kayaknya susah gitu. Adakah kisah yang seperti itu juga? Jadi sekolah Cendekia Pesisir menuju 1 tahunnya. Itu di tahun 2018 ya, tahun 2018 kalau nggak salah itu saya kan sempat kena musibah juga kan. Kapal penumpang orang tua kan tenggelam di sekitar 200 meter dari pelabuhan Polter. Itu memakan korban sekitar 16 orang. Itu 1 orang tidak ditemukan. Di fase itu orang tua dipenjara sebagai penanggung jawab. Orang tua penjara, saya sementara menyusun skripsi untuk proses penyelesaian. Sudah mumet, sudah banyak variabel yang ya mau bagaimana, mungkin Allah mentakdirkan saya seperti itu ya, untuk bisa lebih menghadapi masalah yang lebih besar ke depannya. Skripsian, sibuk dengan itu segala macam, orang tua di penjara, tidak ada apa-apa yang bisa orang tua selain dari kapal itu kan, kapal penumpang tidak ada penghasilan lagi. Di situ saya merasa mungkin SCP cukup sampai di sini kan, sekolah Cendekia Pesisir cukup sampai di sini karena tuntutan orang tua juga sudahlah tidak usul seperti itu kan. Masa-masa 1 tahun menuju 1 tahun itu luar biasa kan, kita harus menemukan
giro-gironya gitu kan, Betul. menemukan apa yang bisa SCP lakukan untuk tetap bertahan gitu kan. Jadi di masa itu semua muncul masalah, orang tua juga sudah tegur berapa kali, bisa bilang tidak, bisa bilang tidak, bisa bilang tidak, ini akan tetap ada. Kita bahkan ketika pun saya tidak aktif, ini akan tetap ada. Saya percaya waktu itu. Itu salah satu bentuk kegigihan, kebersihan juga. Saya bolak-balik urus komunitas, saya bolak-balik urus orang tua di penjara, saya bolak-balik urus ibu yang orang tua di penjara, bapak di penjara, ibu sendiri yang saya harus carikan tempat tinggal di Makassar karena orang tua kan pasti perlu dijenguk juga setiap hari, bawakan makanan segala macam. Saya cari, saya numpang kemana-mana untuk tinggal, saya sama orang tua ibu. Terus di situ alhamdulillah di masa itu dari transisi menuju 1 tahun menuju 2 tahun saya menemukan orang-orang yang betul-betul pure, dia punya rasa dan punya cinta di sekolah Cicika Pesisir ya. Dia bisa korbankan aktivitasnya, dia bisa korbankan materialnya, dia bisa korbankan kampusnya, ya akademisnya untuk urus ini SCP tetap ada. Dan orang-orang itu hari ini pun masih ada. Nah, itu juga salah satu menjadi, itu salah satu penyemangat. Semangat juga, betul. Penyemangat. Ya. Di tengah. Karena saya juga percaya ya, salah satu juga orang yang mention namanya adalah Kak Sisir. Iya. Salah satu orang yang memang membuat saya juga yakin dengan segala macam bentuk aktivitas kebaikan. Dia selalu bilang seperti itu, lakukan. Ketika memang jangan terlalu banyak berpikir negatifnya. Kalau itu merasa sebagai sesuatu yang baik dan berimpak bagus terhadap betul, langsung lakukan. Iya. Tidak usah pikirkan, dan harus juga temukan dengan orang-orang. Nah, saya harus temukan dengan beliau. Mungkin kita juga ini ya karena ketemu dengan orang-orang yang punya semangat. Makanya perasaan kenapa seperti ini sekarang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba datang dengan semangat. Percaya kalau ada orang yang sama nih kepercayaannya dengan kita. Betul. Nah, saya menemukan itu di teman-teman di sekolah. Sampai hari ini pun dia masih tetap keren. Ada. Jadi saya SCP besar itu bukan karena saya, bukan karena jadi semua orang yang terlibat di SCP itu yang membuat SCP masih tetap ada, eksis dan besar. Gitu. Harus ada emot emot tepuk tangan. Nah, itu kan proses perjalanan, tapi memang struggling-nya di sana ada juga begitu banyak tuntutan, begitu banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin membuat kita pusing. Tapi ya selalu ada jalan. Dan saya waktu itu percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya, selalu ada tangan-tangan Tuhan yang membersamai. Siap. Quotes ya. Catat. Toh juga kalau kita ternyata niat kita salah dalam melakukan sesuatu, Allah akan tegur dengan apapun itu caranya. Dia akan tegur kalau kita punya niat salah. Tapi kalau niat kita baik, Allah akan memberikan jalan yang begitu besar untuk kita. Dan bisa sampai yang kita tidak kita tahu dari mana gitu ya. Iya, betul. Kadang kita kenapa tiba-tiba orang ini yang bantu saya? Iya, betul. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan itu. Betul. Saya selalu percaya itu. Siap. Insyaallah. Banyak pembelajaran ini. Ini sudah menit 43, sudah banyak mungkin quotes yang teman-teman catat ya. Oke Kak. Nah, berarti ketemu dengan salah satu mungkin pesan yang mungkin Kak Takdir juga sampaikan saya juga. Ya lagi-lagi memang harus kita bertemu dengan orang-orang. Betul. Bertemu dengan orang-orang yang sevisi karena mau tidak mau kita punya perasaan ketika tidak didukung atau ketika tidak ketemu dengan orang yang sevisi ya susah. Betul. Dan Allah akan selalu pertemukan kita dengan orang-orang yang sevisi. Serius Kak? Serius. Saya semakin semangat ini. Oke Kak. Nah, kita langsung ke fase selanjutnya. Proses perekrutan, proses batch dan sudah ketemu dengan beberapa teman-teman. Nah, saya masuk tadi yang sudah mention, ketemu dan bercengkrama langsung dengan salah seorang influencer juga. Iya benar. Itu stand up komedia ya. Juara Liga Suci kan. Itu kenapa saya langsung tiba-tiba ada dan itu salah satu kebanggaan juga ya karena
kalau Kak Takdir lihat juga salah satu videonya dengan Raditya Dika, dia pakai bajunya Psikopat Liga Pesisir. Saya terharu waktu itu. Sekali, berarti ada ada rasa yang teman-teman SCP berikan ke beliau, ke Zawi. Kenapa beliau bisa Rela kan? Rela tanpa diendor gitu. Kenapa Kak tiba-tiba bertemu dengan beliau? Saya sebenarnya tidak sangka juga. Itu kalau saya tidak salah, karena saya ikuti YouTube, itu perjalanan ke Sulawesi, saya mau ke Latimojong dan lain-lain sebagainya. Oke. Sebenarnya itu kan awalnya dari sekolah kolong. Oke. Dia menuju Sulawesi Selatan, sebenarnya dia mau ke Latimojong. Tapi Latimojong dihubungi sama teman di sekolah kolong. Sekolah kolong yang namanya Kak Iksar. Ya. Nah, Kak Iksar ajak ke sekolah kolong. Setelah dari sekolah kolong, ini ada satu teman pengurus di SCP berkabar di grup. Ini saya punya teman, saya mau bawa, ya kan? SCP kan punya aturan, tidak bisa bawa teman. Kalau tidak melalui proses mekanisme. Segala macam. Dan saya tidak mau tahu itu sebenarnya. Kalau saya yang tahu itu adalah pengurus gitu. Terus dia paksa bawa teman, tapi tak ditahu siapa. Ini kan kita di pulau kan nggak tahu. Ya, nggak ada jaringan juga, sedikit jaringan. Terus tiba-tiba sampai di pulau, dia tiba siang. Saya kenalan sama dia sore. Jadi rentang waktu siang saya ke sore itu, saya tidak tahu ini siapa yang dia bawa. Iya, saya tidak fokus di situ. Karena saya bilang ya mau bagaimana kan sudah ada di lokasi, ya tetap sambut kan. Gitu. Tapi berarti katanya belum tahu belum tahu kalau Zawin yang dia bawa. Pas di lapangan berkegiatan sore, saya diperkenalkan teman-teman. Fakta ini teman yang saya bawa. Saya kenalnya, saya lihat. Aduh, kayak kenal ini. Sering lihat di YouTube. Bang Zawin ya? Saya bilang Bang Zawin ya. Dia nganggut. Iya, bisa takdir lah. Sudah itu lama kelamaan dia ikut berkegiatan juga, sambil dia kita punya program waktu itu EcoBreak. Ya, dia lakukan juga, cari sampah, kasih masuk botol, tusuk-tusuk segala macam. Dia ikuti semua proses kegiatan yang kita lakukan. Berarti memang tidak ada perencanaan, nggak direncanakan. Apa yang membuat mungkin ada pertanyaan ke Bang Zawi, apa yang membuat beliau ikut nih? Diajak memang atau memang ada ketertarikan misalnya? Karena Bang Zawi itu orangnya memang ya suka menjelajah. Iya, dia suka dengan kehidupan yang baru. Iya, dia suka dalam bertemu dengan orang-orang yang banyak. Dia ketemu sama orang-orang yang baru. Iya gitu. Dia memang orangnya suka yang berkelana. Iya, misalnya. Gitu kemarin, wah keren sekali media publikasi. Iya. Kita bisa dapat dana itu berapa dari situ? Iya betul. Keren. Karena postingan juga. Bang Zawi. Padahal kita tidak minta loh. Cuma kan mungkin gara-gara podcast Bang Zawi waktu itu di pulau juga sama saya kan. Kita terkendala dengan kondisi dana. Baik. Dan kan lagi-lagi itu Kak, salah satu bukti kita akan dipertemukan. Iya betul. Kalau kita mau ambil ke situ kan? Iya betul. Tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikir ketemu dengan beliau yang dari situ. Ya ada lagi pintu-pintu yang terbuka, dari donasi yang banyak sekali, udah banyak masuk. Iya betul. Waktu itu saya bilang, ini kan biasanya kalau kita di kepala itu kalau mau ketemu sama idola kan, Bang Zawi ini kan sebagai influencer kan, betul. Banyak orang yang terpengaruh oleh apa yang dia lakukan. Betul. Saya sangat heran lihat beliau gitu kan. Karena saya ikuti di YouTube-nya juga teman-teman di SCP. Wah, kenapa tiba-tiba refleksi? Biasanya kan kita kalau mau ketemu idola pasti terpikir ya, saya mau begini, saya mau cerita-cerita, saya mau begini. Pas ketemu blank. Nggak tahu apa yang saya mau bilang. Tapi ada satu satu momen saya ada dengan beliau berdua di jembatan ya. Ini bukan road sih. Jadi saya sempat cerita-cerita tentang pribadinya, bagaimana bisa dia sampai hari ini gitu.
Gitu. Jadi ada banyak, ya kalau mau dibilang usahanya begitu besar. Ya sampai begitu. Iya. Jadi lagi-lagi Kak, itu menjadi salah satu bukti bahwa kalau kata di tahun 2000 atau di tahun kedua hampir menuju ke ulang tahun pertama menyerah, tidak ada ketemu dengan dia. Iya betul. Jadi ini salah satu bentuk kalau kita punya keinginan kuat, selalu akan ada pintu-pintu yang kita tahu dari mana nih bantuan. Nah, Bapak juga pasti begitu kan? apa? Pasti punya Tidak. cerita seperti itu. Tidak. Saya belum lewat Anda kan. Bisa. Nah, oke Kak, kita pindah ke Siap. ke topik selanjutnya karena kayaknya ini kita teman-teman saya kebetulan tadi dulu datang dengan belahan jiwa beliau, dia belahan jiwa beliau, tapi belahan jiwanya ini sementara di luar nunggu sudah dilirik tadi Mas Yasan tahu lama tahu nunggu. Oke Kak, Siap. kita masuk di sisi selanjutnya karena kan SCK atau mungkin juga tadi kita diskusikan terkait penempakan, berdirinya dan bagaimana strateginya di sana. Kita mungkin akan ke sana lagi tapi mungkin di akhir sesi. Nah, sesi selanjutnya ini kan kita akan masuk ke TTS. TTS itu adalah tanya terserah saya. Jadi saya akan bertanya ke Kak Takdir, terserah saya. Jangan terlalu liar ya. Siap. Ini liar dan tidak liarnya itu Tergantung Tergantung. interpretasi. mungkin bisa masalah pribadi, mungkin bisa masalah orang lain juga pandangannya Kak Takdir. Ya. Oh iya, jadi ini sekitar 3.000 pertanyaan lah. Bisa sampai besok kita. Ayo, tiga. Nah, pertanyaan yang pertama Kak, ini ke psikologi sebenarnya. Jika diberi kesempatan Kak untuk mengulang waktu, kita membayangkan kalau ada nih kita ketemu dengan jin, atau kita punya kemampuan untuk mengulang waktu, itu fase yang ingin Kak Takdir ulang itu fase di mana dan kenapa mau mengulang fase itu? Kalau dikasih ya. Kalau dikasih kesempatan, kan kita mengandai Iya. ya. Kalau saya jawab, saya tidak mau mengulang waktu. Oke. Jadi ngapain kita mengulang waktu? Iya. Toh kita juga jatuhnya akan ke sini. Maksudnya, jadi waktu itu saya tidak perlu mengulang waktu momen-momen apa yang saya sudah lalui, karena itu menjadi pelajaran untuk kita sampai hari ini, ke titik ini. Jadi saya memilih untuk tidak mengulang waktu. Oh gitu ya. Dan itu menjadi Mantap. perjalanan saya yang dulu itu menjadi pelajaran bagi saya. Oke. Iya. Karena dari kisah-kisah yang dilalui dari sejak dulu itulah yang membentuk Kak Takdir. Iya, sampai sekarang. Kalau saya mengubah, saya tidak bisa sampai sekarang. Oke. Siap. Kita jawaban ini oke ya, jawaban yang gimana ya? Oke Kak. Siap. Yang kedua Kak, jika diberi kekuatan, ini pengandaian lagi. Jika diberi kekuatan super, entah itu menyicil, menembus waktu dan lain-lain sebagainya, kekuatan yang seperti apa yang Kak Takdir mau gitu? Contoh, Kak Takdir ketemu dengan jin, saya akan berikan kamu kekuatan gitu. Iya. Kalau menurutnya Kak Takdir, keinginannya Kak Takdir mau kekuatan yang seperti apa dan kenapa mau kekuatan itu? Kira-kira pengandaian ya, kita akan selalu berpikir pengandaian. Baik, kekuatan apa ya? Kekuatan apa Kak? Siapa tahu sejak kecil Kak Takdir mau jadi Superman atau mau jadi apa gitu. Terserah Kak, ini kita kira-kira Kak. Kalau saya mau jadi Thor, bukan Thor, saya mau jadi Iron Man. Iron Man yang oke, Punya kekuatan banyak super, uang, banyak uang. punya kekuatan, Kenapa Kak? Kenapa mau banyak uang, punya disegani sama orang. gitu. Karena saya rasa dengan cara itu saya bisa membantu orang. Karena oke, keren karena ya kita juga harus kuat secara ekonomi. Iya, betul. Iya benar ya. Bukan hanya sekedar kuat dalam bentuk emosional ataupun fisik ya. Iya. Kita juga harus kuat secara ekonomi untuk lebih banyak pengaruh yang bisa kita berikan ke orang-orang. Keren ya nggak lagi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Jika diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang, entah itu yang memang tidak membayangkan saja ya kan, entah itu Kak Takdir tidak pernah ketemu dia ataupun pernah ketemu tapi mau mengulang ketemu
komunikasi dengan dia, ataupun siapapun itu kan, siapapun itu yang memang mungkin ketemu, katakan mau ketemu dengan dia, itu siapa dan kenapa mau ketemu dengan dia. Saya sih selalu bilang sama teman-teman itu ketika pertanyaan seperti ini dua orang, entah itu yang ya minta maaf, entah itu yang sudah meninggal pun, atau siapapun itu orang yang tidak pernah Kak Takdir temui itu, tapi mau ketemu ya siapa gitu. Satu ya. Oke. Satu, bapaknya istri saya sudah meninggal. Saya tidak sempat ketemu. Kenapa kan? Kenapa? Dengan cerita-ceritanya istri saya rasa saya ingin sekali berbicara dengan beliau. Iya, karena sudah melahirkan anak seperti dia yang pertama. Yang kedua, Sebentar, ya saya ingin didengar ibu tercintanya. saya ingin banyak bicara dengan beliau terkait berbagai hal ya, mulai dari pola pikirnya seperti apa, ya cara mendidiknya bagaimana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ketemu sama apa ya? Berpikir saya kan, kita berikan waktu berpikir, tapi jangan sampai 2 jam ya. Saya ini yang beginian, saya harus tidur dulu. Oh iya, kita kembali besok ya. Ya enggak, terserah ya, terserah. Aman. Saya mau ketemu siapa ya? Kakak mungkin yang sudah pergi. Iya, betul. Itu juga kakak, saya mau ketemu sama kakak yang sudah pergi. Karena waktu itu saya tidak sempat melihat Itu dia dikebumikan. pada saat itu di mana kakak? Saya di Kalimantan, di pelosok, tidak punya jaringan. Cuma yang mendampingi beliau sampai Yang baru-baru enggak? Yang mendampingi beliau sampai mata itu istri saya. Gitu. Jadi saya mau ingin meminta maaf sebenarnya Sama beliau. karena ada banyak kesalahan-kesalahan saya yang harusnya beliau tidak sampai meninggal. Thank you kata gitu. Itu 3 pertanyaan. Ada tisu lah? Tapi di siang lain. Itu beda itu. Oke, Beda. kasih Ini ya. untuk mata, ini untuk mata. Jokes bapak-bapak. Iya benar. Pernah pakai? Di siang biasa. Oh, saya Oke kan, kita pindah. Oke kak. Nah, sebelum kita akhiri kak, ini kan semangatnya Kak Takdir, apapun yang memang Kak Takdir lakukan sekarang kan biasa ada sosok yang mempengaruhi. Ada kayak semacam contoh banyak teman-teman yang mengidolakan Pak Anies Baswedan, Iya benar. Presiden pertama Pak Soekarno, dan beberapa orang yang memang dia lihat sebagai seorang patron. Kak Takdir sendiri, adakah mungkin tokoh-tokoh atau orang yang memang menginspirasi Kak Takdir sampai saat ini? Banyak sih. Oke, Iya. salah satunya sih. Apa nih, tokoh yang dikenal orang atau tokoh yang Terserah. Ini kan kita akan godok lagi nih dari sudut pandang yang Kak Takdir mengokohkan ini kenapa gitu. Satu itu Kak Ami ya. Kami, Itu salah satu founder Developing School. oke. Iya, Teman-temannya Kak Nunung. Iya, Kak Nunu Kamato itu. Siap. Jadi orang-orang yang seperti itu yang menemukan bagaimana cara berrelawan, bagaimana cara membangun komunitas, membangun relasi. Itu dari beliau gitu. Kami yang sekarang sudah di Aceh kalau nggak salah. Oke. Iya. Tapi pernah bertemu dengan beliau? Pernah, ya itu salah satu diajari yang seperti itu. Keren. Terus ya, masih ada Kedua di lingkungan banyak sih di lingkungan saya dulu yang membentuk karakter saya juga bagaimana berlawannya. Banyak sih teman-teman saya, ada Kak Api, ya Kak Opan ya, Kak Taufan ya, Kak Api di Seribu Guru, iya ada Kak Wai, beliau sangat baik. iya DM langsung dibahas. ada Kak Wai, ada Kak Yani juga, ya salah satunya Kak Yasi, ada Kak Caca, ada banyak orang-orang yang di sekeliling saya yang bisa membentuk karakter saya juga. Banyak juga di SCP juga ada. Ada Kak Arman, ada Kak Arif Emes, ada Kak Panggi, banyak. Ada Kak Arman, ada Kak Wali juga, banyak. Kak Sisir. Karena ya lagi banyak pengaruh lah dari teman-teman. Banyak, iya. Saya mendapatkan itu. Siap, keren.
Ya, ada Kak Uki. Wah, Betul. saya dimention ya. Iya, betul. Saya tadi titipkan mau 50.000 di bawah. Oke. Aduh. Nah, sebelum kita akhiri kan, ini kan pesan untuk teman-teman yang mau dirikan komunitas mungkin atau yang baru pertama kali kan. Saya kemarin baru ikuti salah satu rekrutmen relawan. Banyak relawan yang baru. Beliau baru masuk dalam dunia yang seperti ini. Sama. Apa nih sarannya Kak? Ya, kalau saya juga punya junior kan, punya adik-adik di pesisir ya. Yang ini sekolah Cendika pesisir, kenapa nggak ada orang pulaunya kan? Kenapa nggak ada orang yang berasal dari pesisir yang masuk? Ya kan lebih bisa memahami kondisi lebih ya betul. Jadi saya mulai mengajak dia. Ya ini sebenarnya pesan untuk semua orang sih. Ya, tapi ya pesan juga dari saya untuk apa juga sebenarnya. Ini saya bukan orang banyak ini bisa terinspirasi dengan bukan influencer, bukan brand center, bukan semua bisa mempengaruhi karena semua berpotensi bisa jadi guru, semua juga betul. bisa jadi guru. Siap. Oke, siap. Saya terima. Ya. Jadi saya bilang masuk dimanapun, masuk di mana saja, mau komunitas, mau organisasi, mau kafe, mau organisasi kepemudaan itu, tapi masing-masing punya orientasi yang berbeda. Pelajari orientasinya karena perjalanan mencari perjalanan kalian masuk di lingkungan organisasi itu akan membentuk bagaimana kau ke depan. Itu mulai dari kepribadianmu, pola pikirmu, cara bertemanmu, relasimu, semua itu akan kau dapatkan nanti setelah kau tidak aktif lagi di situ. Gitu. Jadi proses. Yang paling penting adalah perbaiki niatmu adalah apa. Kemudian kalau kau berniat ini, itu yang kau petik juga. Itu. Jadi proses itu akan membentuk kau seperti apa ke depan. Itu. Jadi perbaiki niat teman-teman. Jadi dalam proses perbaikan niat juga itu harus kita update. Maksudnya terkadang kita berniat masuk ini segini nih gitu ya. Tapi pada saat di dalam sudah berubah nih gitu. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Iya, tapi itu juga harus kita jadikan catatan-catatan supaya harus kita kembalikan ke diri nih. Iya, betul. Niatnya baik atau tidak gitu. Ya, sesuai koridornya kan begitu. Nah, untuk teman-teman yang mau dirikan ini kan Kak Takdir. Ya. Posisinya nih sekarang yang kalau bicara terkait ini mau tidak mau kan harus dikatakan founder di salah satu komunitas. Ya, mau tidak mau kan. Mau tidak mau ini sejarah sudah menuliskan ini. Gimana ya? Kak Takdir adalah salah satu founder. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bagi orang-orang yang mau dirikan sebuah gerakan mungkin apa yang harusnya mereka saran-saran untuk mereka teman-teman yang mau dirikan sebuah lembaga atau komunitas. Iya. Pertama mungkin ya, kenali dulu potensi diri ya. Potensi dirinya kita kan. Ya, kalau saya buat ini apa yang bisa saya lakukan? Itu yang pertama dulu, resource untuk diri kita sendiri dulu. Kedua, kalau saya buat ini orang-orang seperti apa yang saya mau cari. Gitu. Jadi selain ke diri, kita harus kenali juga siapa yang akan menjadi teman kita, partner kita gitu. Karena terkadang partner itu bisa saja melenceng dari niat awal kita. Nah, tapi kalau saya pribadi, saran saya adalah kuatkan fondasi diri dulu. Pribadi. Ya, sebelum cari partner. Jadi kita harus kuatkan diri, validasi juga. Ya, evaluasi diri. Ya, jadi kenali diri kita dulu. Kalau kita mampu untuk buat itu, membuat sesuatu itu, kemudian cari orang-orangnya, ya saya rasa apapun yang nanti akan terjadi selama kita membuat komunitas ini, ya itu menjadi pelajaran dan menjadi cerita yang bisa kita perbaiki gitu. Cerita yang bisa kita perbaiki dan tidak mengulang ke depan. Siap. Pokoknya kita template kalau anu baik jadi gas nih. Betul, gas. Oke Kak, siap. Mungkin itu Kak dari diskusi kita hari ini sudah 1 jam lebih. Siap. Tidak terasa Kak. Banyak sebenarnya hal kita belum sentuh diskusi terkait
pernikahannya. Ah. Wah, bertemu dengan ibu ini. Itu Panjang gitu kalau gitu. Itu yang makanya saya tarik tadi, wah kayaknya nggak bisa ke sana dulu deh. Nanti kita lakukan podcast belum berbagi di sesi selanjutnya. Oke Kak Di? Siap. Oke, siap Kak. Nah, itu mungkin teman-teman akhir dari diskusi saya dengan Kak Takdir. Alhamdulillah. Jadi sudah 1 jam, banyak mungkin teman-teman yang ketawa-ketawa. Kami pun juga ketawa-ketawa di sini karena jujur sudah lama juga tidak ketemu. Kemarin ketemu di puasa kan? Ya, masa. Puasa. Ya, di depan kampus UNM. Iya, depan kampus WN. Iya, oke. Iya, oke. Kita Nggak perlu disebut ya. Baik, Kak. Siap, terima kasih Siap, banyak ini. siap, Kak Deden. oke. Siap. Mohon maaf ini kalau umpamanya ada hal-hal yang mungkin tadi agak kurang bagus. Tapi kayaknya bagus semua aja teman-teman ya. Insya Allah. Apapun itu, aduh baik nih. Gasmi. Oke Kak, baik, terima kasih banyak Kak Tekir. Saya juga menginformasikan sama semua teman. Jadi di sini di teman-teman Sibalipari juga menyendang dan mengumpulkan dana. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih itu boleh diinfokan kami, bisa dikirim melalui rekening yang akan kami cantumkan di deskripsi. Oke, baik, kita jumpa lagi di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.